Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-142 dan 143 dari surah Ali Imran, yang mana kedua ayat yang akan kita pelajari ini masih lagi menceritakan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan perang. Sebelum ini telah diterangkan tentang perang Uhud. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberitahukan tentang pengalaman yang didapatkan oleh orang-orang beriman dalam perang Badar, yaitu perang setahun sebelum perang Uhud. Nah, Allah menyebutkan di dalam perang Badar orang-orang beriman mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa penurunan malaikat, 1000 malaikat, sehingga orang-orang beriman dapat mengalahkan musuh. Nah, mereka mendapatkan pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah karena ketakwaan mereka, karena kesabaran mereka. Jadi mereka melihara iman mereka, kemudian menjaga keyakinan mereka kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada mereka. Nah, Allah menjadikannya sebagai pengajaran, karena pada waktu perang Uhud umat Islam juga menghadapi musuh. Tetapi pada waktu itu umat Islam terbagi menjadi dua, yaitu ada yang bertahan di medan perang, mereka lah orang-orang yang mentaati perintah Rasulullah. Tetapi ada yang meninggalkan tempat perang karena tergiur, terpedaya dengan harta rampasan perang. Akhirnya ada yang meninggalkan tempat perang. Nah, akhirnya umat Islam tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka menderita kekalahan. 75 orang dari umat Islam terbunuh, dan ada yang terluka. Padahal di permulaan perang Uhud, umat Islam sudah menang, karena mereka mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di saat mereka sebahagian tidak mentaati Rasul, meskipun sebahagian masih ada yang bertahan, tetapi itu sudah
membuat mereka tidak layak lagi untuk mendapatkan pertolongan Allah. Maka ia adalah menjadi pengajaran bahwasanya keimanan adalah penentu kemenangan. Jadi kalau kita mau menang, adalah keimanan yang mesti diperhatikan, dipertingkatkan, diperkuat, diperhebat, sehingga melahirkan keyakinan, dan keyakinan kepada Allah itulah yang menghantarkan kepada kemenangan. Karena memang sudah menjadi sunnatullah, kemenangan itu akan diberikan pada akhirnya kepada orang-orang beriman, karena mereka lah orang-orang yang mengikuti kebenaran yang telah Allah turunkan. Dan Allah hanya akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang mengikuti kebenaran, karena kemenangan itulah sesuatu yang mulia. Maka apabila ia adalah sesuatu yang mulia, hanya diberikan kepada orang-orang yang mulia, dan orang-orang yang mulia adalah orang-orang beriman yang mengikuti kebenaran. Tetapi untuk mendapatkan kemenangan ada proses yang mesti dijalani untuk sampai kepada kemenangan. Nah, proses yang dijalani tersebut yaitu proses berperang antara orang-orang beriman dengan musuh. Nah, proses tersebut ada kalanya orang-orang beriman menang, ada kalanya orang-orang kafir, musuh orang-orang beriman yang memerangi orang-orang beriman, nah kalah. Begitu juga sebaliknya, ada kalanya musuh yang menang, umat Islam yang kalah. Atau dibuat perincian lagi, menang kalah, yaitu ada kalanya umat Islam dapat melukakan musuh, ada kalanya musuh yang melukakan umat Islam. Atau tawan, ada kalanya umat Islam yang menawan musuh, ada kalanya musuh menawan umat Islam. Atau terbunuh, ada kalanya umat Islam dapat membunuh musuh, ada kalanya musuh berhasil membunuh umat Islam. Nah, dalam perang Badar itu umat Islam dapat membunuh musuh. Dalam perang Uhud, musuh yang dapat membunuh umat Islam. Dan itu adalah sunnah giliran, artinya proses untuk sampai kepada kemenangan itu ada pergiliran. Nah, ini tidak boleh, sunnah giliran ini tidak boleh dijadikan sebagai sebab untuk bersikap lemah dan bersedih hati dalam menghadapi musuh. Kita terluka ini, kita sudah banyak tertawan ini, sudah banyak di antara kita yang terbunuh. Kalau begitu tak usahlah diteruskan perang, sudahlah mengaku kalah saja kita. Tidak boleh. Mengapa kita mendapat juga luka? Padahal kita adalah orang-orang beriman. Semestinya kita ini dilindungi, dipelihara oleh Allah. Tidak boleh. Apa sebab? Sebab proses untuk menuju kemenangan, ia adalah satu sunnah yang dipergilirkan dalam perkara menang dan kalah. Dalam perkara mendapat melukakan musuh, atau kita dilukakan musuh, itu adalah proses. Maka jangan terpedaya dengan proses, karena proses itu adalah perkara yang memang biasa dalam perang seperti itu. Nah, yang penting adalah kemenangan pada akhirnya akan diberikan kepada orang-orang beriman. Nah, kemudian Allah menyebutkan dalam ayat sebelum ini, kalau kamu mendapat luka, orang-orang kafir pun itu juga mendapat luka pada waktu perang Badar dahulu, maka janganlah kamu terlalu bersedih hati dan menjadi lemah pula. Jangan. Kemudian berikutnya lagi, tujuannya sunnah giliran tersebut diterangkan oleh Allah, tujuannya adalah untuk menjadikan proses menuju kemenangan tersebut sebagai ujian. Sebagai ujian. Apabila ada yang terbunuh di dalam perang, maka dia disebut mati syahid. Nah, apabila proses yang dijalani itu membawa kepada mati syahid, maka ia adalah sebenarnya keberuntungan. Apa sebab? Sebab apabila seseorang itu mati syahid di medan perang, maka itulah yang menghantarkannya masuk ke dalam surga. Maka ia adalah mati mulia. Tetapi
bagi orang yang tidak cukup iman atau tidak menjadikan surga sebagai tujuan, pergi berperang, mempertaruhkan nyawa sehingga nanti mati syahid, oh itu adalah sesuatu yang berat. Saya masih punya keluarga lah, harta saya banyak tinggal lah, saya tak mau mati lah. Nah, apabila hawa nafsu itu condong kepada keduniaan itu tinggi, kuat, maka amat berat menjalani ujian berjihad di jalan Allah. Amat berat. Maka lihat dahulu orang yang mau berjihad. Tetapi apabila orang itu beriman kepada Allah, ini adalah peluang ini. Semakin cepat mati syahid, semakin baik, karena semakin cepat menghantarkannya ke surga. Dan orang yang mati syahid sebenarnya bukan mati, sebenarnya mereka itu adalah hidup, dan mereka itu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apabila mati syahid itu menghantarkan ke surga, dan untuk mati syahid itu berat bagi orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang memiliki iman yang lemah, keyakinan yang tidak cukup, maka berarti untuk menuju surga itu ada ujian berat. Berat sekali mempertaruhkan nyawa, berat sekali mengorbankan harta, berat sekali meninggalkan keluarga, dan lain sebagainya. Tetapi itulah dia hakikat dalam perjuangan, yaitu ujian berat menuju surga. Perjuangan kita ini kan menuju surga. Dunia ini pada akhir kan kita tinggalkan, cepat atau lambat, suka atau tidak suka, dunia ini akan kita tinggalkan. Siapa yang akan berdiam di dunia ini selama-lamanya? Tak ada. Sampai masanya kita akan tinggalkan dunia ini. Nah, apabila tinggalkan dunia ini, bermakna kita akan kembali. Kemana kita kembali? Ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan ketika di dunia ini. Maka nanti akan diberikan balasan. Buat baik, balasan baik. Buat buruk, balasannya pun buruk. Nah, balasan baik di surga, balasan buruk di neraka, dan dua saja tempat nantinya. Kalau tidak di surga, di neraka. Tetapi untuk menuju surga berat, dan untuk menuju neraka mudah. Maka Rasulullah ada bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, huffat al-jannatu bil makarih. Sesungguhnya surga itu dikepungi oleh, dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak kita sukai, perkara-perkara yang berat. Sebenarnya tidak disukai oleh hawa nafsu. Berat. Tadi sudah capek bekerja dari pukul 7 pagi lagi, pulang tadi pukul 6. Kemudian sudah mandi, kemudian makan, belum lagi hilang penat, dah pergi pula ke masjid. Berat ini. Sangat berat. Sekarang ini waktu mau berbaring, mau istirahat saja. Maka pengajian yang seperti ini tidak disukai oleh hawa nafsu. Apa yang disukai oleh hawa nafsu sekarang? Tidur, santai. Akhirnya kita menjadi lalai dari kewajiban kita. Kita hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Akhirnya tidak jadi beribadah karena memperturutkan kehendak hawa nafsu. Tak terasa putar channel ini, dah pukul 12 malam lewat. Kewajiban tidak dijalankan. Nah, bermakna mudah sekali masuk neraka. Mudah sekali. Ikuti saja kehendak hawa nafsu, akhirnya terabai kewajiban, maka masuklah ke neraka. Mencari rezeki yang halal susah sekali, payah sekali. Banyak orang mengambil jalan pintas. Sampai ada yang mengatakan, jangankan yang halal Ustaz, yang haram pun susah.
Karena dia mau mengambil jalan pintas, mau mudah saja. Maka berat jalan menuju surga. Tetapi jalan menuju neraka, mungkin dengan menipu, tanda tangan saja, uang datang. Mudah sekali, tanda tangan. Mana ada orang tahu kiri kanan, kita mengatur segalanya ini. Kemudian dia pun ambil hak orang lain. Mudah sekali. Mudah sekali masuk ke neraka. Lihat. Maka ayat ini yang kita bahas ini adalah berkaitan lebih khusus tentang ujian berat menuju surga. Jadi tiket ke surga itu mahal harganya, sangat mahal, dan tak semua orang mampu membelinya karena tidak semua orang punya bekal cukup untuk membeli. Bekal untuk membelinya adalah iman yang kuat. Tak semua orang memiliki iman yang kuat. Cobalah kita lihat, yang hadir ke masjid pada malam hari ini berapa ramai, dan yang berada di kedai kopi sampai pagi berapa ramai. Kita lihat. Kemudian dalam pembicaraan yang berkaitan tentang keakhiratan, tentang nilai-nilai mulia, berapa orang yang berbicara? Yang kaitannya dengan duniawi, kemudian kebencian, kedengkian, menceritakan aib orang lain, berapa banyak? Lihat sajalah program di TV, berapa persen yang berkaitan dengan nilai-nilai mulia dan berapa persen yang berkaitan dengan akhlak-akhlak tercela. Kita bisa lihat. Begitulah keadaan kita pada hari ini yang menerangkan bahwasanya jalan menuju surga, apalagi hari ini, amatlah berat. Sementara jalan menuju neraka mudah sekali. Sebut saja apa saja. Berumah tangga, susah berumah tangga. Berzina pada hari ini, mudah sekali. Tekan saja nomor. Nomor itu ditulis di surat-surat kabar, terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi, dan tidak merasa bersalah. Bahkan yang lebih menakutkan lagi adalah perhubungan bebas di sekolah, di universitas, bahkan di kantor sekalipun. Perselingkuhan terjadi, apalagi di hotel-hotel, sangat jelas. Maka jalan menuju surga susah, jalan menuju neraka senang. Hadis Rasulullah. Maka kita akan coba lihat perkara ini dengan lebih jauh melalui ayat yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 142 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqaw faqad ra'aytumuh wa antum tanzurun. Allah berfirman, am hasibtum, apakah kamu mengira, apakah kamu menyangka, an tadkhulu, kamu akan masuk, al-jannah, surga, walamma, dan tidak, ya'lamillah, Allah nyata untuk mengetahui alladzina jahadu, orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berjuang, minkum, dari kalangan kamu, wa ya'lam, dan belum pula nyata lagi bagi Allah, as-sabirin, orang-orang yang sabar. Walaqad kuntum, dan sesungguhnya adalah kamu, tamannawnal maut, kamu mengharapkan kematian, mati syahid, min qablu, sebelum ini maknanya sebelum perang Uhud. Karena ada dua perang dalam pengajian kita sebelum ini, yaitu perang Uhud dan perang Badar. Perang Uhud setelah perang Badar. Antal qauhu, sebelum kamu menjumpainya, maknanya menjumpai kematian, mati syahid. Faqad ra'aitumuhu,
maka sesungguhnya sekarang kamu sudah melihat peperangan itu ada di hadapanmu, wa antum tanzurun, dan kamu menyaksikannya. Kita lihat dari awal ayat, kemudian kita akan berikan ringkasannya, setelah itu baru kita pindah ke tafsir ayat. Apakah kamu mengira untuk masuk surga dan belum nyata lagi bagi Allah orang-orang yang berjuang di antara kamu dan orang-orang yang sabar? Dan sesungguhnya kamu mengharapkan mati syahid sebelum kamu menjumpai peperangan untuk mati syahid. Maka sekarang kamu telah melihat peperangan itu dan kamu menyaksikannya. Kamu sudah melihat perang, bermana sudah menjalani peperangan, yaitu perang Uhud, dan kamu menyaksikan bagaimana berjalannya perang Uhud itu. Dua ayat ini menerangkan bahwasanya adalah salah berpendapat. Adalah salah berpendapat apabila mau masuk surga tanpa berjuang, mau masuk surga tanpa kesabaran. Salah. Untuk masuk surga dengan berjuang, untuk masuk surga dengan kesabaran. Itu yang betul. Kalau disebut berjuang, disebut bersabar, maka kaitannya dengan ujian. Dengan adanya ujian, berjuang dalam ujian, akhirnya berhasil dalam ujian. Berjuang untuk mendapatkan kebaikan. Kemudian dalam ujian pula bersabar. Pasti dalam ujian tersebut ada perkara-perkara yang tidak kita sukai. Maka apabila bersabar menjalani perkara-perkara yang tidak disukai, maka kita berhasil dalam ujian. Maka berhasil dalam ujian, layaklah untuk dimasukkan ke dalam surga. Oh, jadi mesti kita ini menjalani ujian yang berat untuk masuk ke dalam surga. Apalagi kalau sudah tiba masa perang, kemudian masa perang itu pula umpamanya ditetapkan bagi setiap orang yang mampu berperang, hukumnya fardu ain ketika itu pada zaman penjajahan dahulu. Itu berat sekali. Bagi laki-laki yang mampu berperang, semua berperang. Masih remaja lagi, sudah berperang. Berat sekali. Kemudian wanita-wanita di rumah juga membantu untuk pejuang-pejuang di medan perang. Siapapun bahu-membahu, bantu-membantu untuk melawan penjajah. Nah, berat. Hanya orang yang bersungguh-sungguh aja mampu. Ada yang tak bersungguh-sungguh, tak mau dia berjuang, dia jadi boneka musuh. Jadi kata orang Melayu, jadi tali barut musuh. Jadi pengkhianat, informan, memberitahukan kepada musuh, ini dia pejuang-pejuang letaknya di sini. Karena dia tidak mau berjuang, karena tidak mau menanggung resiko. Nah, siapa yang mau berjuang bersungguh-sungguh, kemudian apabila tertimpa umpamanya perkara yang tidak disukai, mungkin terluka, mungkin tertawan, mungkin disiksa, mungkin ahli keluarganya terbunuh, tetapi dia sabar, bermakna dia berhasil di dalam menunjukkan kesungguhan dan kesabarannya, maka layaklah untuknya surga. Jadi ayat ini jangan kamu mengira kamu akan masuk surga begitu saja tanpa diuji. Siapa di antara kamu yang berjuang, siapa yang tidak berjuang, diuji. Siapa di antara kamu yang sabar, siapa yang tidak sabar. Yang berjuang, yang sabar, masuk surga. Yang tidak berjuang, tidak sabar, kalau disebut surga, satu lagi, tidak masuk surga, maka masuk neraka. Oh, jadi ayat ini menerangkan tentang ujian berat menuju surga. Pada hari ini juga begitu. Sekarang ini tak ada perang lah, Ustaz. Apakah juga berat menuju surga? Oh iya, juga berat. Sangat berat menuju surga. Mampu tidak memelihara iman,
mampu tidak mempertingkatkan keimanan. Menjaga iman saja berat pada hari ini, mempertingkatkannya lebih berat lagi. Dalam menuntut ilmu ini sajalah, jaga iman. Baik, kita jaga iman, pertingkatkan iman. Mampu tidak menuntut ilmu ini bukan hanya ikhlas. Kalau ikhlas itu membuktikan keimanan seseorang, bukan hanya ikhlas, tapi menyukai menuntut ilmu ini. Kalau dah suka itu dia berbeda lagi. Dia akan merasa menuntut ilmu ini keperluan, bukan lagi kewajiban, tapi keperluan. Kalau tak menuntut ilmu macam ada yang kurang. Itu bermakna sudah menikmati menuntut ilmu. Tapi tak semua orang sampai ke tahap ini. Setelah itu ada lagi yang lebih tinggi lagi, dipertingkatnya keimanan. Kalau saya sudah menikmati majlis ilmu ini, saya ingin orang lain juga menikmati majlis ilmu ini. Saya tidak mau saya saja menikmati, saya mau orang lain pun juga menikmati. Ini dah lebih tinggi lagi keimanannya, yaitu nampak berjuang. Kemudian orang pamannya dia dah berusaha, mari kita datang, tapi orang tu tak mau datang. Sudahlah, ibu aja yang pergi, nanti doakan saya di tempat tu ya. Umpamanya lah. Allah, sedih atau tidak? Sedih. Sabar. Kemudian kita sekali lagi umpamanya, tapi juga tidak menyambut jemputan kita, undangan kita, atau harapan kita. Jangan sedih, jangan kecewa, sabar. Ada orang yang SMS sampai habis pulsanya 50.000 umpamanya, tapi dari yang di SMS itu 2-3 orang aja yang datang. Sabar, karena jalan menuju surga itu berat, sangat berat. Ini contoh-contoh bahwasanya pada hari ini memang berat untuk menuju surga. Nah, jadi ujian yang berat itu untuk mengetahui melalui ujian tersebut mana yang akan dimasukkan surga, mana yang tidak. Kemudian Allah beritahukan tentang kenyataan pada masa dahulu. Ada sebahagian sahabat Nabi setelah selesai perang Badar, mereka menyesal, Allah mengapa tidak ikut perang Badar? Karena perang Badar itu perang yang dimenangi oleh orang-orang beriman. Allah, kalau kita ikut perang Badar kan kita dapat kemenangan. Kalaupun kita mati, maka kita mati syahid. Maka berharaplah kalau ada lagi perang setelah ini. Itu setelah perang Badar. Mudah-mudahan ada perang lah setelah ini. Jadi dia berharap ada perang. Kemudian ditetapkanlah perang. Perang itu adalah perang Uhud. Jadi dia berharap untuk mati syahid, atau dia berharap untuk ada lagi perang supaya mendapatkan kemenangan. Kemudian ditetapkan perang Uhud. Tetapi ketika ditetapkan perang Uhud, berpecah menjadi dua. Nah, yang berpecah menjadi dua ini yang menjadi pengajaran di dalam ayat ini, yaitu yang tetap bertahan dapatlah kebaikan, yang lari itu jadi pengajaran. Mau tidak bertaubat karena telah melakukan pelanggaran, karena lari dari perang, atau tidak mau mematuhi perintah Rasulullah, karena perintah Rasul jangan turun dari tempat perang, sehinggalah ada arahan untuk berbuat demikian. Belum lagi Rasulullah mengarahkan apa-apa, mereka turun karena tergiur dengan harta rampasan perang. Itu pengajaran sampai hari ini, jadikan pengajaran. Ketaatan kepada Allah dan Rasul yang menghantarkan kemenangan. Di saat kita abaikan ketaatan kepada Allah dan Rasul, maka gagallah untuk mendapatkan kemenangan. Kalau gagal di dunia, gagal pula lah di akhirat. Maka akankah dimasukkan ke dalam surga? Tidak, hanya orang yang taat kepada Allah dan Rasul saja yang akan dimasukkan surga. Namun pejuang-pejuang, orang-orang beriman dalam perang Uhud, mereka itu memohon ampun kepada Allah. Mereka bertaubat, ini yang melanggar. Mereka itu memohon ampun, bertaubat, dan Allah pun terima taubat mereka. Nah, ia adalah pengajaran bagi kita hari ini, bahwasanya
Ketaatan kepada Allah menghantarkan kepada kemenangan, pelanggaran membawa kepada kegagalan dan kekalahan. Kita lihat ayat ini dengan lebih dekat. Ayat ini diawali dengan am hasibtum. Ulama tafsir menyebutkan di sini maknanya adalah apakah, yaitu perkataan yang digunakan untuk bertanya, apakah kamu mengira? Nah, tetapi ingat, setelah ini sudah kita sebutkan, sebelum ini sudah kita sebutkan bahwasanya apabila Allah bertanya dalam Al-Quran, apakah kamu mengira? Apabila Allah bertanya dalam Al-Quran, tujuannya bukan untuk dijawab. Kalau kita bertanya, boleh jadi tujuannya itu untuk dijawab. Mengapa kita bertanya? Karena kita tak tahu, maka kita bertanya. Apakah semua kita ini umpamanya sehat pada malam hari ini? Nah, mengapa ditanya? Sebab kita tak tahu. Nanti setelah mendapat jawaban baru kita tahu. Tetapi apabila Allah bertanya, apakah kamu mengira? Apakah Allah tidak tahu kemudian Allah bertanya pula? Tidak, karena Allah Maha tahu. Maka setiap pertanyaan dalam Al-Quran tujuannya bukan untuk dijawab, tapi untuk menjelaskan lagi apa yang akan disampaikan. Apa yang akan disampaikan? Yang akan disampaikan adalah untuk masuk surga dengan kesungguhan dan kesabaran. Untuk masuk surga dengan kesungguhan dan kesabaran. Adalah salah orang yang beranggapan bahwasanya masuk surga tanpa kesungguhan, tanpa kesabaran. Nah, untuk menegaskan barulah masuk surga dengan kesungguhan dan kesabaran, digunakanlah kata apakah. Apakah kamu mengira tanpa kesabaran, tanpa kesungguhan akan masuk surga? Oh, tidak. Nah, bermakna perkataan apakah ini untuk pengingkaran. Kita ingkari maknanya kita tidakkan, kita nafikan. Sama seperti perkataan kita kepada seorang anak yang malas umpamanya, yang tidak mengulang kaji, yang suka bermain-main. Apakah akan lulus di ujian nanti anak yang tidak belajar dan malas ini? Tujuannya bukan untuk dijawab, karena memang sudah pasti kalau malas tak belajar pasti tak akan lulus ujian. Lalu apa gunanya bentuk pertanyaan? Untuk menegaskan lagi, menerangkan lagi. Begitu juga dalam ayat ini. Apakah akan masuk surga yang tidak bersungguh-sungguh dan tidak sabar? Tak akan masuk. Jadi ayat ini berbentuk pertanyaan untuk mengingkari. Namanya al-istifham al-ingkari. Bentuk pertanyaan, tapi tujuannya adalah mengingkari orang yang berpendapat bahwasanya masuk surga tanpa berjuang, tanpa bersabar. Tidak betul. Yang betul adalah untuk masuk surga berjuang, bersabar. Nah, itu makna am hasibtum, apakah kamu mengira antadkhulul jannah, untuk masuk ke dalam surga. Orang-orang beriman, ujung pengharapan mereka ketika hidup di dunia ini adalah nanti di akhirat untuk masuk ke dalam surga. Itu adalah ujung pengharapan kita. Apapun yang kita buat di dunia inilah untuk masuk surga. Apapun yang kita buat, kita mencari rezeki untuk masuk surga, kita bangun rumah untuk masuk surga, kita membina keluarga untuk masuk surga, kita membesarkan anak-anak kita supaya jadi anak-anak yang soleh untuk masuk surga. Apapun yang kita buat di dunia ini untuk masuk surga. Karena pada akhirnya nanti di akhirat dua saja tempat. Kalau tidak surga, neraka. Kita tak mau masuk neraka, kita mau masuk surga. Untuk masuk surga, ketika hidup di dunia ini mesti berbuat baik seperti yang Allah kehendaki. Jadi ujung pengharapan kita adalah untuk masuk surga. Kalau kita berperang pun, berperang itu adalah untuk masuk surga, bukan untuk mendapatkan harta rampasan perang. Bukan untuk dipuji oleh orang, oh si fulan itu pemberani lah, perkasa lah. Tidak. Tujuan kita adalah untuk masuk surga, karena disitulah tempat terakhir kita. Tetapi untuk masuk surga, maka Allah menyebutkan
walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga sementara Allah belum lagi mengetahui orang-orang yang berjihad, yang berjuang di antara kamu? Maknanya Allah ingin mengetahui terlebih dahulu mana orang yang berjuang. Pertanyaannya adalah, apakah Allah itu perlu tahu pula terlebih dahulu mana orang yang berjuang? Sudah kita sebutkan sebelum ini. Melalui ujian guru itu tahu. Melalui ujian guru itu tahu mana anak yang memahami ilmu yang telah diberikan selama ini, mana anak yang belum lagi faham ilmu yang telah diberikan melalui ujian. Tetapi guru yang pandai, guru yang bijak, yang cerdik, tanpa ujian pun guru pun sudah tahu mana anak yang faham, mana yang tidak faham. Kalau nampak keningnya masih berkerut-kerut, itu belum faham lagi. Tapi ada nampak mengangguk dia, ini dah faham ini. Guru yang pandai, dia tahu dari muka muridnya pun dia sudah tahu mana yang faham, mana yang tak faham. Bukan mengangguk tidur, bukan. Allah Subhanahu wa ta'ala tak perlu melalui ujian tersebut untuk mengetahui mana yang berjuang, mana yang sabar, yang akan dimasukkan dalam surga. Tidak. Lalu untuk apa ayat ini disebut? Bahwasanya dengan berjuang maka Allah pun mengetahui. Nyatalah bagi Allah mana yang akan dimasukkan surga, mana tidak. Maknanya sebagai bukti bagi hamba itu sendiri, bukan bagi Allah. Allah yang menjalankannya, Allah yang menjalankan ujian tersebut, sehingga dapatlah diketahui mana yang bersungguh-sungguh, mana yang tidak, mana yang berjuang, mana yang tidak. Kemudian manfaatnya adalah bagi hamba itu sendiri, sehingga nanti ketika di hari pembalasan, ketika Allah memberikan balasan kepada hamba tersebut, ini tempat kamu di surga. Oh iya, karena memang saya dahulu berhasil dalam ujian. Saya tinggalkan keluarga saya tinggalkan harta saya berjuang di jalan Allah. Kemudian ditakdirkan ada yang dimasukkan ke dalam neraka, dia pun tak bisa membantah. Ya Allah, mengapa engkau masukkan hamba ke dalam neraka? Tidak, memang betullah tempat saya di neraka ini. Apa sebab? Sebab dulu ketika di dunia saya tak mau tinggalkan harta saya, tak mau tinggalkan keluarga saya tak mau berjuang. Memang inilah tempatku ini. Akhirnya ia tidak akan membantah kebijaksanaan Allah nantinya. Jadi lebih kepada hamba itu sendiri, karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui tentang hamba tersebut. Nah, ujian itu diberlakukan untuk ini, dia bukti nyatalah bagi Allah, inilah dia hamba yang berjuang, maka layaklah dimasukkan surga. Ada dua kata di sini, yaitu kata alladzina jahadu minkum, yaitu orang-orang yang berjihad di antara kamu. Kemudian as-sabirin, orang-orang yang sabar. Kalau disebut kata berjihad, bermakna kaitan dengan perbuatan baik yang dilakukan. Perbuatan baik yang dilakukan dengan sebanyak mungkin, dengan hebat mungkin, itu maknanya berjuang. Dengan sesungguh mungkin berjuang. Umpamanya ke medan perang, umpamanya berjuang dengan harta benda, sebanyak mungkin harta benda dia persembahkan untuk berjihad di jalan Allah. Kemudian apalagi yang lain, dengan nyawanya, dia pertaruhkan nyawanya sampai ke tetes darah yang penghabisan, dia bersungguh-sungguh. Itu namanya berjihad. Sabar kaitannya dengan perkara buruk yang menimpanya. Mungkin dia terluka, mampu tidak dia bersabar. Mungkin dia tertawan oleh musuh, disiksa,
di dalam penjara, mampu tidak dia sabar? Mungkin ahli keluarganya, ini semua adalah yang tidak disukai. Mana ada orang yang suka terluka, mana ada orang yang suka tertawan, mana ada orang yang suka ahli keluarganya terbunuh. Tetapi dia sabar. Sabar maknanya menahan diri untuk tetap dalam ketaatan. Itu makna sabar. Menahan diri untuk tetap dalam ketaatan. Sekarang ini berjuang dalam menuntut ilmu. Berjuang maknanya saya ini mau cepat datang, itu namanya berjuang. Saya mau duduk paling hadapan, ini namanya berjuang. Oh, saya mesti rekam dan saya akan ulang kembali nanti. Mungkin sekali ini belum paham lagi, mungkin 2-3 kali baru paham. Ini namanya berjuang. Kemudian bersabar. Bersabar, ini kaitan dengan yang tidak kita sukai. Apa umpamanya? Dengan pergi ke menuntut ilmu ini, rupanya andaikannya dia bawa kendaraannya hilang umpamanya, sabar tidak? Allah, hilang kendaraan saya di depan sana, ini na'udzubillah lah. Tapi dalam menuntut ilmu mungkin berlaku. Atau dalam perjalanan kecelakaan, sabar tidak? Atau lagi umpamanya kita sudah berbuat baik tetapi didengki orang juga, Allah, sabar atau tidak? Ada yang tak sabar. Ada satu contoh, dia biasa duduk di depan, dia cepat sekali datang, tapi karena dia ada urusan di belakang, diletaknya tasnya dulu di atas kursi supaya orang tak duduk di situ. Kemudian orang pun mulai datang, dia masih di belakang. Ketika pengajian mau dimulai, dia cari kursinya tadi, rupanya sudah tak ada. Tasnya itu sudah diletak orang di bawah, di lantai. Kemudian dia mengatakan, Allah, kecewalah saya sudah booking tempat, dia pula. Akhirnya dia tak sabar dengan ujian seperti ini. Sekali ini sajalah saya pengajian, besok saya tak mau datang lagi. Ini namanya tidak sabar. Ini contoh-contoh, dan buatlah contoh sebanyak-banyaknya. Dalam perkara baik ini mesti berjuang, dalam perkara yang baik kita mesti bersabar. Dalam berumah tangga juga begitu, berjuang bagaimana memelihara rumah tangga. Bersabar, pasti ada perkara yang tidak kita sukai berlaku dalam berumah tangga antara suami istri. Mampu tidak berjuang, mampu tidak bersabar dalam berumah tangga. Begitu juga dalam mencari rezeki, begitu juga dalam belajar, begitu juga dalam berjihad di jalan Allah. Jadi ada dua kata, alladzina jahadu minkum, berjihad, berjuang. Ada lagi satu kata, as-sabirin, sabar. Nah, dua ini penentu. Yang satu yang kita sukai, mampu tidak dipertingkatkan. Yang satu lagi yang tidak kita sukai, mampu tidak kita memelihara diri, bertahan, tidak sedih, tidak kecewa, apalagi putus asa dalam perkara yang tidak kita sukai. Hebat ayat Al-Quran ini, betul-betul jadi petunjuk. Karena nampak dalam kehidupan sehari-hari. Ramai orang tak mampu mempertahankan rumah tangganya karena dia tidak mampu bersungguh-sungguh dalam melakukan yang terbaik untuk rumah tangganya. Suami tak mampu berjihad dalam rumah tangga, istri tak mampu, akhirnya tak bertahan. Atau dalam perkara yang buruk, pasti dari pasangan itu ada kekurangan, ada kelemahan. Mana ada yang sempurna di dunia ini? Dalam surga nanti baru sempurna, bidadari sempurna, bidadara sempurna. Tapi kalau di dunia ini pasti ada kekurangannya. Nah, ketika menjumpai kekurangan pasangan itu, mampu sabar atau tidak? Oh, jadi rupanya untuk masuk surga itu berjuang dan sabar. Dalam berkawan juga begitu. Dalam berkawan, mampu tidak pertemanan kita itu, perkawanan kita itu, kalau kita berkawan, kita bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan bersama. Kemudian dalam waktu yang sama, pasti kita jumpai pula kekurangan kawan itu, pasti. Kadang-kadang terluka hati kita oleh 2-3 perkataannya. Mampu tidak bersabar dengan perkataan yang melukakan itu? Atau sudah sampai di sini sajalah perkawanan kita ini? Itu namanya tidak sabar.
Nah, kita lihat bahwasanya ayat ini menjadi petunjuk untuk menyeluruh dalam kehidupan kita. Apapun aktivitas kehidupan kita bisa dijadikan sebagai petunjuk dari ayat ini. Ayat ini bisa dijadikan sebagai petunjuk untuk seluruh aktivitas kehidupan kita. Kemudian Allah terangkanlah tentang peristiwa di perang Uhud, bahwasanya ada sebagian umat Islam seperti yang kita ceritakan tadi, dan sesungguhnya adalah kamu mengharapkan kematian, mati syahid sebelum kamu menjumpainya, maksudnya sebelum perang. Maka ayat ini menjadi pengajaran bahwasanya umat Islam dilarang untuk meminta terjadinya perang, itu dilarang. Tetapi apabila perang berlaku karena musuh datang menyerang, maka tidak boleh dielakkan. Tetapi untuk minta supaya ada perang, itu tidak dibolehkan. Dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, la tatamannau liqa'al adu." Jangan kamu berharap untuk bertemu dengan musuh. Itu tidak dibolehkan. Wasallallahu al-afiyah, mintalah kepada Allah keselamatan. Fa idza lakitumuhum fasbiru. Tapi kalau musuh telah menyerang kamu dan kamu menghadapi mereka, maka bersabarlah kamu. Jangan pula lari dari perang. Hadapi, meskipun pada akhirnya mati syahid. Nah, itu makna ayat ini. Jadi ayat ini teguran kepada sebahagian umat Islam, orang-orang beriman yang mana mereka dahulu tidak ikut perang Badar, kemudian mereka berharap untuk mendapatkan perang berikutnya. Maka ditegur, jangan meminta adanya perang, jangan. Meskipun tujuannya baik, tetapi adalah tidak baik, karena perang itu adalah ujian yang berat, dan belum tentu lagi kita dapat memastikan kita akan berhasil dalam ujian yang berat itu. Tapi apabila tak dapat dielakkan, maka mesti jalani. Maka ada pepatah mengatakan, musuh jangan dicari, tetapi kalau ia datang, jangan lari, mesti dilawan. Tapi jangan cari musuh. Tapi kalau musuh sudah datang, maka pantang pula kita untuk mundur ke belakang. Nah, ini ayat. Jadi ayat ini pengajaran, sama seperti peribahasa yang telah kita ketahui. Faqad ra'aitumuh, maka sesungguhnya kamu sekarang sudah menyaksikan perang itu. Ini dia perang Uhud yang kamu harapkan sebelum ini. Ini dia, sudah terjadi sekarang di depan matamu. Maka apabila telah terjadi, maka hendaklah kamu taat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Wa antum tanzurun, dan kamu menyaksikan. Rupanya ada sebahagian yang taat, ada sebahagian yang tak taat. Nah, inilah menjadi pengajaran. Lihat, karena sebahagian taat, sebahagian tak taat, tidak ada persatuan, akhirnya musuh dapat memerangi umat Islam dan banyak yang terbunuh. Ini menjadi pengajaran. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirat. Sebahagian kamu ada yang menginginkan dunia dan sebahagian kamu ada yang menginginkan akhirat. Karena berpecah belah, hilang kekuatan, maka musuh pun datang, maka dapat mengalahkan. Jadi ayat ini pengajaran bagi kita bahwasanya untuk menuju surga amatlah berat. Apalagi kalau nampak musuh sudah kalah, harta rampasan pula ditinggalkannya. Itu ujian berat. Di satu sisi larangan Rasul, jangan tinggalkan tempat perang. Di satu sisi pula ini harta rampasan banyak di bawah. Pilih mana? Disitulah ujian berat menuju surga. Ramai orang yang turun sajalah, ini dah peluang ini dapat dunia ini. Akhirnya turun. Maka gagallah sebagai orang yang berjihad, berjuang, gagallah sebagai orang yang sabar. Maka mudah-mudahan
dengan peristiwa yang terjadi dalam perang Uhud ini menjadi pengajaran bagi kita bahwasanya hidup kita ini, karena ia adalah sebagai ujian untuk menuju surga, dan Allah Subhanahu wa taala melihat siapa di antara kita yang bersungguh-sungguh dan siapa di antara kita yang sabar. Dengan perkataan lain, seakan-akan Allah berfirman, wahai hambaku, kamu mau masuk surga? Kalau kamu mau masuk surga, maka ku nanti darimu mana kesungguhanmu, mana kesabaranmu. Mana kesungguhanmu dalam belajar, mana kesabaranmu dalam belajar. Mana kesungguhanmu dalam menjaga rumah tangga, mana kesabaranmu dalam membawa rumah tangga. Mana kesungguhanmu dalam mendidik anak, mana kesabaranmu dalam mendidik anak. Mana kesungguhanmu dalam berusaha mencari rezeki, mana kesabaranmu dalam berusaha mencari rezeki. Mana kesungguhanmu dalam berdakwah, mana kesabaranmu dalam berdakwah, dan seterusnya. Hanya dengan dua itulah kamu akan layak untuk masuk surga. Maka kita lihatlah diri kita ini, apakah kita sudah termasuk ke dalam orang yang sungguh-sungguh? Sudah termasukkah kita ke dalam orang yang sabar? Kalau sudah, berbahagialah. Kalau belum, cepat-cepatlah perbaiki diri sebelum terlambat. Karena tiket surga hanya didapatkan di dunia ini saja, tidak akan didapatkan setelah kematian nanti. Dan apabila tidak mendapatkannya sekarang, maka nanti akan menyesal kemudian tidak ada gunanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.